Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Ya, tadi sudah dijelaskan dari sisi bunga ini adalah 0% dan ditanggung oleh pemerintah pusat. Artinya ini adalah merupakan instrumen bantuan kepada pemerintah daerah. Sebelumnya pemerintah pusat juga sudah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk mengalihkan fokus dari APBD untuk penanganan COVID-19. Nah, untuk khusus instrumen ini, mekanismenya seperti apa, Pak Satria? Apakah ini khusus kepada untuk pemulihan dan apakah daerah-daerah yang terdampak wajib untuk mengajukan pendanaan ini? Ya. Jadi memang sebenarnya dari aspek ini adalah opsi kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat ya. Jadi memang ini bukan hal yang wajib, tapi instrumen kebijakan ini disiapkan oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah yang memang membutuhkan dan juga siap begitu untuk melakukan manajemen pengelolaan utangnya. Jadi memang tidak wajib, opsional, tapi tentu diharapkan Pemda-Pemda yang memang sangat membutuhkan, terutama untuk pemulihan ekonominya itu untuk mengajukan. Nah, di satu sisi untuk mekanismenya, jadi memang mekanismenya adalah pemerintah daerah itu mengajukan ke pemerintah pusat melalui PT SMI juga. Jadi nanti memang dananya sumber dari APBN melalui Kementerian Keuangan ya, tapi nanti yang mengatur mekanisme disbursementnya dan kontraknya dan perjanjian adalah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur ya, PT SMI. Nah kemudian nanti proyek itu dikerjakan, beberapa proyek-proyek infrastruktur dikerjakan, nanti pencairannya adalah berupa pembayaran ke kontraktor ya. Jadi sebenarnya dananya tidak melalui Pemdanya ya. Jadi memang dalam konteks ini pembayaran dana pinjaman itu nantinya akan disalurkan langsung kepada kontraktor atau pihak ketiga yang tergantung dari program dan kegiatannya. Baik, langsung ke pihak ketiga tanpa melalui Pemda. Pemda ya, hanya mengusulkan kebutuhan-kebutuhan mereka saja. Ya, dan mengadministrasikannya sebagai pendapatan pembiayaan. Dari sisi persyaratan seperti apa, Pak Satria? Ya, jadi sebenarnya persyaratannya pada umumnya sama dengan persyaratan pinjaman daerah yang umum, tapi memang ada persyaratan khusus, yaitu adalah merupakan daerah yang terdampak pandemi COVID ya. Memang walaupun ini secara general kita bisa lihat sebenarnya ya hampir seluruh daerah tentu terdampak dari pandemi COVID ya. Kemudian itu memang harus memiliki program atau kegiatan yang related atau terkait dengan pemulihan ekonomi daerah ya, yang nantinya tentu akan mendukung pemulihan ekonomi secara nasional. Kemudian ada persyaratan umum lainnya adalah jumlah sisa pinjaman maksimum 75% dari pendapatan umum APBD tahun sebelumnya dan juga memenuhi kriteria debt service coverage ratio di atas 2,5. Tentu dan juga adalah mengajukan begitu ya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Cuma memang yang menarik dari pinjaman pen daerah ini adalah karena ini sifatnya adalah darurat ya untuk pemulihan ekonomi nasional dan daerah, memang kepala daerah itu berhak untuk langsung mengusulkan ke Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanpa melalui persetujuan DPRD. Oke. Nah, jadi hanya cukup setelah mengajukan nanti bisa semacam dilapor begitu ya ke pihak DPRD. Jadi memang sifatnya darurat, sifatnya pemulihan ekonomi yang urgent, maka beberapa step itu bisa di pass through begitu. Memangkas birokrasi yang sudah ada sebelumnya.